Salam sejahtera para penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Saya Novian Hendry Wibowo, host Ngopas edisi kali ini. Selamat bergabung kembali dengan channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan dengan santai berbagai topik mengenai pelayanan Kristen, kehidupan para rohaniwan, dan aktivis rohani, baik di gereja maupun organisasi Kristen. Sebelum lebih jauh, jangan lupa Anda bisa klik like dan subscribe pada video dan channel ini supaya Anda bisa mendapatkan konten-konten terbaru dari channel ini ketika sudah diterbitkan. Saudara, dalam edisi Ngopas kali ini kita akan membicarakan topik mengenai disiplin rohani dalam kehidupan seorang rohaniwan. Kenapa rohaniwan perlu setia di dalam disiplin rohani? Dan dalam edisi ini kita kehadiran dua orang narasumber. Yang pertama adalah Pendeta Kian Holik. Selamat pagi, Pak Kian. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Pak Kian? Baik, puji Tuhan. Saya senang hari ini nggak usah jadi host. Ya, Pak. Ya, naik tingkat sekali-sekali ya, Pak ya. Jadi narasumber. Naik tingkat. Oke, dan ya narasumber kita yang kedua adalah Pendeta Lotna Tigor Sihombing. Selamat pagi, Pak Sihombing. Selamat pagi, Pak Novian. Perlu ditambah Mana sedikit kabarnya, ya, Pak? Pendeta Emeritus. Pendeta, iya, sorry Pak, ketinggalan EM-nya Pak ya, itu penting ya Pak. Pendeta Emeritus Lotna Tigor Sihombing. Ya, selamat pagi, Pak. Terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangan detailnya Pak. Iya, dalam edisi Ngopas kali ini, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kita akan membahas tentang disiplin rohani dari kehidupan seorang rohaniwan atau hamba Tuhan. Nah, tetapi sebelum masuk lebih dalam konteks rohaniwan, mungkin Bapak-Bapak bisa memberikan semacam pengantar secara singkat mengenai disiplin rohani itu sendiri lebih dulu. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin rohani, dan apa sebenarnya tujuan utama kita melakukan disiplin rohani sebagai orang Kristen? Mungkin bisa dimulai dari Pak Kian, silahkan Pak. Ya, sebetulnya disiplin rohani itu adalah sesuatu hal yang sangat natural sekali sebagai seorang pengikut Kristus ya. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita tentunya memiliki sebuah kerinduan untuk berjalan dekat dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Seperti kita tahu bagaimana Dia sudah menyelamatkan kita di dalam anugerah-Nya yang begitu luar biasa dan begitu bebas diberikan pada kita. Dan salah satu respon kita itu adalah sebagai manusia yang masih terus bergumul dalam dosa, itu adalah untuk melakukan sebuah disiplin. Jadi di satu pihak memang anugerahnya itu adalah sesuatu yang free, yang diberikan secara, ya maksudnya kita tidak perlu melakukan apapun, begitu. Tetapi di lain pihak juga sebagai kesadaran kita bahwa kita hidup di dalam dunia yang berdosa, kita harus melakukan sebuah disiplin rohani. Dan saya rasa itu sebetulnya bukan hanya untuk hamba Tuhan ya, untuk semua orang Kristen, pengikut Kristus begitu. Jadi secara umum memang disiplin rohani itu adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pengikut Kristus. Oke, dengan kata lain ini sebenarnya bukan sebuah hal yang aneh atau datang dari mana tiba-tiba, melainkan satu hal yang natural gitu ya, bagian dari kehidupan orang Kristen atau pengikut Kristus sendiri begitu. Oke. Dari Pak Sihombing, bagaimana Pak tentang hal ini, disiplin rohani itu apa dan tujuan dari disiplin? Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kian tadi langsung berkaitan dengan orang Kristen. Kalau mengacu pada asal kata itu sendiri, ya, disiplin itu kan tidak bisa dilepaskan dengan kata Latin discipulus, terus disciple, murid. Nah, kemudian sebetulnya seperti Matius katakan, jadi dalam konteks orang Yahudi, jadikanlah sekalian bangsa murid. Jadi pengikut Kristus itu sebetulnya murid, ya. Disciple. Jadi seorang disciple memang betul yang katakan Pak Yang tadi,
Itu disiplin itu sudah bagian integral. Jadi bukan kita tidak membuat satu itu dikotomi disiplin tidak disiplin ya. Tapi disiplin memang itu sudah bagian yang integral, integralistik lah itu katakanlah gitu dalam kehidupan orang percaya dalam semua aspek. Kemudian akan tercermin, terwujud di dalam semua aspek kehidupan. Ya. Jadi mendasar lah ya. Saya setuju dengan apa yang Pak Kian tadi sampaikan bahwa itu bukan boleh tidak boleh ya. Ya. Tapi satu bagian yang integral begitu ya, yang memang bagian dari kehidupan seorang pengikut Kristus ya, yang nggak terpisahkan begitu ya. Iya, terima kasih Pak Kian dan Pak Sihombing. Jadi kita diingatkan bahwa tentang disiplin rohani ini juga bertujuan, tadi Pak Kian ada menyampaikan, menolong kita di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan ya, semakin dekat dengan Tuhan. Itu juga bagian dari perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita masuk ke dalam konteks kehidupan rohaniwan yang kalau mau dibilang erat kehidupannya 7x24 jam itu nggak pernah lepas dengan yang namanya kegiatan pelayanan. Apakah rohaniwan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, baik di gereja maupun di organisasi Kristen, apakah masih perlu melakukan disiplin rohani kalau kehidupannya rasanya sudah penuh dengan kegiatan pelayanan gerejawi begitu? Boleh ditanggapi Pak Kian terlebih dahulu, silakan Pak. Justru seorang pelayan rohani, seorang rohaniwan, justru dialah yang harusnya menjadi contoh kehidupan yang memiliki disiplin rohani yang seharusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, jemaatnya, gitu. Jadi memang ini sesuatu yang sangat unik sekali, karena banyak sekali para rohaniwan yang pada akhirnya terjebak ya di dalam kegiatan-kegiatan yang sebetulnya notabene itu tidak terlalu rohani, gitu loh. Jadi apakah itu mengurus organisasi, apakah itu mengurus gereja, apakah itu berhubungan dengan orang-orang di luar dan lain sebagainya, begitu ya. Dan melupakan sebetulnya fungsi utama atau tugas utama sebagai seorang rohaniwan. Ya. Jadi ini ironis memang, ini ironis karena yang namanya rohaniwan seharusnya dia itu lebih rohani dibandingkan dengan yang lainnya, begitu ya. Nah memang itu di satu pihak, tetapi di lain pihak pun juga karena kita memiliki pandangan yang cukup Calvinistik juga, gitu ya, bahwa kita tidak bisa melepaskan kegiatan-kegiatan lain dari kegiatan rohani juga sebetulnya. Gitu. Jadi bukannya berarti seorang rohaniwan melakukan kegiatan non-rohani berarti dia itu tidak menjadi seorang rohaniwan atau tidak rohani, gitu ya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang dibungkus menjadi satu kesatuan yang terintegral, boleh dikatakan. Tapi memang itu ironis sekali, dan saya melihat sekali bahwa ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang pada akhirnya, kalau boleh ditanya secara jujur, kapan terakhir saat teduh, mungkin nggak banyak yang melakukan hal itu lagi. Karena apa? Karena terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak aktivitas yang boleh dibilang notabene tidak terlalu rohani, gitu loh. Kapan terakhir mungkin memiliki kehidupan doa secara pribadi yang betul-betul duduk dan atau berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, itu pun juga nggak jelas, gitulah, sebagai seorang rohaniwan. Jadi kita itu banyak sekali berlagu seperti seorang rohaniwan, tetapi sebetulnya kita bukan seorang rohaniwan. Ya, itu menurut saya yang sangat ironis. Jadinya kita perlu untuk mengembalikan kembali fungsi daripada seorang rohaniwan ini untuk apa ya pada akhirnya. Mungkin itu salah satu observasi saya mungkin terlebih dahulu. Nanti saya bisa sambung lagi kalau misalnya ada hal yang lain. Ya, berarti dalam pengamatan Pak Kian melihat fenomena yang ironis begitu ya dalam kehidupan seorang rohaniwan, di satu sisi melakukan banyak kegiatan atas nama Tuhan, pelayanan Kristen begitu, tetapi di sisi lain yang bersangkutan sendiri tidak sedang berjalan dengan Tuhan, gitu ya. Iya. Dan khususnya menurut saya, apalagi kalau misalnya kita bicarakan seorang gembala sidang ya.
Gembala sidang itu boleh dikatakan kalau dalam bahasa Inggris the buck stop with him. Jadi semua tanggung jawab ada di dia, gitu ya. Banyak yang nggak kerjakan atau banyak yang tidak bertanggung jawab di bawahnya, dia yang harus mengerjakan pada akhirnya. Oke. Nah, tetapi sekali lagi berapa banyak porsi yang dilakukan olehnya di dalam kegiatan yang sifatnya rohani, gitu. Itu yang menjadi pertanyaan menurut saya. Ya. Oke. Nanti bisa kita sambung lagi. Tapi sebelumnya dari Pak Siombing mungkin ada pandangan tambahan Pak tentang hal ini Pak. Ya, kalau dilihat dari sisi rohaniwan, jadi sebelum mendisiplin orang lain kan dirinya sendiri harus disiplin. Sebelum memuridkan orang lain dia harus jadi murid. Ya. Sama dengan pemimpin juga ya, seorang pemimpin itu harus bisa dipimpin. Jadi sebetulnya itulah kehidupan sebetulnya. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Kian, boleh saya tambahkan itu memang perlu latihan. Disiplin itu perlu latihan. Itu tidak otomatis ya, tidak otomatis robotik gitu kan, enggak lah ya. Jadi bisa juga jatuh bangun. Tapi yang penting itu maju. Ya orang jatuh itu kan sebenarnya sudah satu langkah ke depan. Jatuhnya ke depan, bukan jatuh ke belakang. Itu jatuh ke samping. Jatuhnya ke depan itu sebenarnya sudah satu langkah. Ke depan ya Pak ya. Iya. Jadi nanti kok jatuh, tolong atur jatuhnya ke depan. Jatuh ke samping. Ya, artinya kegagalan itu kan sebetulnya satu referensi yang baik ya untuk semakin maju. Jadi orang itu kan bisa jadi disiplin yang komprehensif ya, bukannya disiplin rohani, disiplin fisik pun juga perlu dilatih, itu pun juga perlu latihan. Jadi seorang atlet tidak mungkin itu langsung keluar rumah lari sekian kilometer itu langsung jatuh di mana. Dia perlu latihan sampai akhirnya sanggup lari sekian kilometer. Ya, kalau contohnya itu dulu saya habis operasi itu kan sudah tidak bisa jalan. Sudah mulai bisa jalan ya pelan-pelan ya. Jalan di keliling tempat tidur dulu ya, keluar kamar, habis keluar kamar, keluar rumah, ya. Keluar rumah asal jangan keluar terus. Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang ya. Iya. Berarti seperti ada semacam baby step begitu ya, langkah-langkah kecil tetapi tetap ada langkahnya sekecil apapun. Kan itu bagian disiplin sebetulnya kan? Itu kan bagian disiplin ya, dari lakukanlah sesuai dengan kemampuannya dulu gitu kan. Kita sekolah kan gitu kan, mulai dari TK kok sekarang ya, atau malah lebih mundur lagi sekarang itu kelompok bermain. Pendidikan PAUD ya, usia dini. Nanti lama-lama kan usia pendidikan di dalam perut. Pendidikan pranikah. Itu kan tahap demi tahap. Masa begitu lahir langsung ambil program S3 kan nggak mungkin. Tapi saya ingin menanggapi tadi yang Pak Siombing katakan. Ada langkah-langkah kecil untuk menuju disiplin, tetapi juga memang di dalam sebaliknya ada juga langkah-langkah kecil yang menuju undisiplin. Ya. Jadi betul. Keengganan, keraguan kita untuk melakukan disiplin itu sebetulnya bukan berasal dari hanya sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Betul. Sedikit demi sedikit. Pengabaian kecil begitu. Pengabaian, betul. Ya. Terjadi pengabaian kecil, ya, di mana hamba Tuhan tidak lagi mementingkan saat teduh, ketika hamba Tuhan tidak lagi mementingkan doa pribadi. Ketika hamba Tuhan, banyak hal, tidak lagi mementingkan mengenai kesucian, kekudusan hidup, ya. Sedikit demi sedikit itu pada akhirnya menjadi suatu bentuk undisiplin yang besar pada akhirnya. Jadi sekali lagi, seperti kita membangun disiplin sedikit demi sedikit, demikian juga proses undisiplin tersebut. Ya. Lama-lama jadi bukit kan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Lama-lama ke lereng, ke lembah. Bukitnya juga lama-lama habis karena untuk menguruk pantai gitu ya. Iya, betul. Iya. Betul Pak Kian, setuju saya. Jadi selalu ada dua arah ya, bisa ke atas dan ke bawah. Betul. Ya. Menarik ya kalau dilihat seperti ini, ternyata bukan cuma untuk membangun, kita perlu mengambil langkah-langkah kecil begitu. Ternyata
kejatuhan di dalam disiplin rohani juga itu dimulai dari hal-hal yang kecil, ya, pengabaian atau kompromi-kompromi yang kecil yang dilakukan oleh si rohaniwan sendiri. Apalagi tadi Pak Kian juga menyinggung bicara tentang pelayanan si rohaniwan, ternyata banyak hal yang dilakukan dipisahkan dari masalah spiritual, begitu, mengurus organisasi dan sebagainya. Walaupun sebenarnya hal-hal itu tetap tentu bukan jadi hal yang sekuler gitu ya, tetapi terlanjur di manage secara sekuler begitu, secara organisasi, dan tidak melihat itu sebagai bagian dari perjalanan rohaninya bersama dengan Tuhan. Itu jadi satu hal yang ironis seperti yang tadi Pak yang sampaikan. Berarti kalau kita lihat sampai di sini, tadi Bapak-Bapak sudah menyinggung begitu ya, manfaat dari disiplin rohani bagi seorang rohaniwan itu terlebih dahulu adalah bicara tentang keteladanan begitu ya. Sebelum dia memimpin orang, sebelum dia mendisiplinkan orang, dia perlu memberi dirinya dipimpin dulu oleh Tuhan, didisiplin dulu lewat disiplin rohani ini begitu ya. Itu manfaat pertama dan yang utama begitu tentang disiplin rohaniwan. Demikian ya Bapak-Bapak ya. Ya, tapi memang ada satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa keteladanan itu pada akhirnya bukan meneladani si rohaniwan. Rohaniwan harus menjadi teladan, tetapi si rohaniwan itu meneladani Kristus. Dan pada akhirnya si rohaniwan itu harus menunjukkan Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Jadi memang banyak cerita gitu ya, di mana jemaat-jemaat tertentu mungkin yang berkembang dan bertumbuh, banyak anggotanya dan lain sebagainya. Mereka meneladani apa yang dilakukan oleh si rohaniwan atau si gembala sidang tersebut. Misalnya datang ke doa pagi, jam 5 sudah datang, jam 5 sudah semprot-semprot obat nyamuk dan lain sebagainya begitu loh. Saya masih ingat cerita-cerita seperti itu gitu ya. Nah, cuma maksud saya sekali lagi, bukan mereka mengagumi teladan itu, tetapi kalau misalnya jemaat hanya mengagumi sang rohaniwan atau sang gembala tanpa mereka mengagumi Kristus sebetulnya yang menjadi kekaguman daripada si rohaniwan tersebut, pada akhirnya percuma begitu loh. Kita tidak ingin mendidik orang atau mengajarkan orang untuk mengagumi kita. Kita mau mereka mengagumi Kristus. Jadi sekali lagi nih, refleksinya harus kembali kepada Kristus gitu loh, yang menjadi gembala yang agung, yang itulah yang harus kita teladani. Ya. Ya, seperti Paulus sendiri kan katakan pada jemaat, ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Jadi betul. Kristus tetap jadi kiblatnya. Jadi kita ini jadi batu loncatan lah ya. Tapi kalau tidak jadi batu loncatan ya jadi batu sandungan. Itu yang lebih bahaya ya Pak. Ya. Kalau sudah jadi batu sandungan jadi kepala batu. Ya. Aduh, maaf saya banyak ngobrol ini. Saya banyak perlu Pak itu Pak. Oke, berarti ketika keteladanan itu berhenti hanya sampai pada di diri sang rohaniwan, ada yang salah begitu ya dengan disiplin rohani itu. Ini berarti apa ya? Banyak sekali titik-titik kritisnya, titik-titik bahayanya ya dari kehidupan seorang rohaniwan, sehingga bisa dibilang betapa disiplin rohani ini penting juga untuk membangun kepekaan si rohaniwan di dalam perjalanan pelayanannya dan juga perjalanan pribadinya bersama dengan Tuhan begitu ya. Nah, tapi kembali lagi ketika bicara tentang kehidupan rohaniwan yang erat dengan banyaknya pelayanan begitu ya, berarti bisa disimpulkan bahwa pelayanan itu sendiri kita nggak bisa samakan dengan sebuah disiplin rohani begitu ya. Seorang rohaniwan tidak bisa merasa saya kan udah persiapan khotbah atau saya kan udah persiapan membawakan renungan, udah bikin bahan saat teduh begitu. Itu tidak menggantikan disiplin rohani. Bisa dibilang berarti seperti itu ya. Saya setuju bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mendasar
Jadi dengan kata lain, seorang rohaniwan harus pertama-tama memiliki sebuah keinginan atau kerinduan untuk melakukan disiplin rohani sendiri sebelum dia melakukan sebuah pelayanan. Nah, memang sekali lagi ya, kita nggak bisa pisahkan begitu loh antara pelayanan itu dengan kehidupan daripada seorang rohaniwan ya. Jadi kita nggak bilang bahwa apa yang dia lakukan itu bukan rohani gitu loh. Tetap apa yang dia lakukan rohani, tetapi di lain pihak dia harus memiliki sebuah disiplin rohani yang mendasar menurut saya. Jadi sekali lagi saat teduh, disiplin doa, disiplin untuk bermeditasi atau memikirkan pemikiran-pemikiran Kristus ya, nanti itu mungkin salah satu contohnya nanti itu merupakan suatu hal yang sangat mendasar menurut saya yang harus dilakukan. Yep. Berarti butuh sebuah kejujuran ya dari yang bersangkutan ketika melakukan pelayanan itu, apakah dia benar-benar melakukannya juga dengan kesadaran ini bagian dari perjalanannya bersama dengan Tuhan, atau sekedar dia melakukan itu memenuhi tuntutan tugasnya ya, kewajiban di dalam tugas pelayanan ini. Ya, sekali lagi banyak sekali titik kritisnya dalam pelayanan. Betul, dan menurut saya salah satu titik kritisnya itu adalah ketika seorang rohaniwan liburan. Oh, gimana Pak? Ini bahaya nih. Ketika seorang rohaniwan cuti, ya, pertanyaan saya, apakah rohaniwan itu masih membaca firman nggak? Apakah rohaniwan itu masih berdoa nggak? Jangan karena cuti pelayanan, disiplin rohani cuti juga. Cuti juga, exactly, betul. Apakah dia karena dia sedang cuti, dia tidak pergi ke persekutuan doa, dia tidak lagi berdoa? Apakah ketika dia sedang cuti, dia tidak lagi membaca firman karena dia tidak perlu persiapan khotbah? Memang kalau pelayanan itu hanya dilihat dari segi profesi, ya, hendak kerja ya istirahatlah, ya. Doanya istirahat, baca Alkitab istirahat, semua istirahat. Saya rasa bukan seperti itu ya. Kalau saya ingat teman-teman misionari dulu ya, kan dikasih cuti 6 bulan pulang ke negaranya ya. Jadi bagi mereka itu sebetulnya bukan tidur, bukan istirahat, tapi ganti pekerjaan itu. Betul. Bekerja gitu ya. Keliling ke, dia tetap pelayanan gitu. Jadi kalau di Indonesia memang ada pelayanan, kembali ke negaranya itu tidak istirahat, tidak tidur-tidur, santai-santai, tidak. Mereka itu juga tetap pelayanan. Jadi istilah cuti itu ganti bentuk pelayanan. Ganti tempat. Ganti tempat juga, betul. Ya. Saya rasa biarpun kita hanya di dalam negeri atau di satu tempat, seharusnya begitulah ya. Kita bukan berarti itu kan sabbatical kan. Sabbatical itu bukan untuk apa itu sabbatical kan? Sabat itu kan ya dalam damai sejahtera relasi dengan Tuhan ya. Memberikan waktu yang banyak. Ya. Karena kadang-kadang kita agak sedikit kurang disiplin untuk hal tertentu karena minat kita terhadap hal tertentu itu lebih besar daripada yang lain. Yang harusnya menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Dianggap ini tidak disiplin. Misalnya, waktu saya sudah habis ini untuk pelayanan, jadi untuk keluarga tidak ada. Ya tidak usah berkeluarga lah gitu ya. Kalau memang untuk keluarga tidak ada itu ya. Solusi yang gitu. Disiplin itu sebagai fondasi lah ya, dasar. Karena disiplin itu harus ibaratnya air kan bisa masuk kemana-mana itu ya. Ruangan paling sempit sekalipun itu bisa masuk, bukan hanya ruangan besar. Ya. Jadi sebesar jarum pun air itu bisa masuk. Harusnya sifat atau roh disiplinnya itu harusnya seperti itu. Bisa masuk kemana-mana. Iya, ini menarik juga sharing pelayanan dari Pak Sihombing ya. Tentu Pak Sihombing dengan banyak pengalaman pelayanan, baik secara pribadi maupun juga dengan rekan-rekan pelayan yang lain, itu ada banyak pengalaman yang bisa memperkaya diskusi pembicaraan kita pada hari ini. Nah, di dalam pengalaman Pak Sihombing, apa saja sih hal-hal yang bisa menjadi tantangan bagi seorang rohaniwan di dalam melakukan disiplin rohani? Ya, tadi sebelumnya sudah ada disinggung beberapa begitu ya. Mungkin Bapak bisa menambahkan lebih banyak begitu.
Silahkan Pak Siombing. Saya tertarik dengan apa yang Pak Kian kirimkan kemarin ya, tulisan dari Ken Hooks itu ya. Ada 10 disiplin itu. Tapi saya juga ingin nambah, Pak. Tidak hanya 10 gitu. Jadi disiplin di dalam apa kemurnian ya, pure gitu, purity ya. Itu memang itu juga tidak, kan manusia itu kan tidak ada yang pure sebenarnya. Murni ya, mesti ada campuran ini. Tapi ya kembali lagi kepada Kristus. Kristusnya memurnikan bagaimana disiplin dalam kemurnian. Ya. Dalam berkhotbah pun juga jangan disisipi dengan motivasi tertentu. Kadang-kadang ada istilah nembak jemaat lah, nembak orang lah. Dia mendapat informasi yang Tuhan berkhotbah karena nembak sana sini. Ya. Padahal dia tidak bawa pistol. Merasa tertembak. Ya. Memang itu juga tidak mudah ya. Bahwa apa yang saya sampaikan betul-betul murni dari Tuhan. Itu yang memang tentu kita sudah belajar hermeneutik, sudah belajar homiletik, ya, bagaimana menyampaikan kebenaran itu secara, memang bisa aja orang tersinggung, tapi belum tentu dia ditembak. Bisa aja dia ditembak Roh Kudus kan, dan harusnya bertobat. Dan disiplin dalam hubungan ya, relationship. Ini juga perlu disiplin sebenarnya. Disiplin dengan ya siapa saja, ya berbeda gender, apapun ya. Tapi itu perlu disiplin ya, sapa menyapa, tidak hanya diem-diem. Membangun relasi kan tidak mudah itu, sama dengan membangun jembatan. Jembatan yang bisa dilewati 2-3 menit itu sudah investasinya gede sekali, berapa miliar, berapa orang ikut kerja, berapa arsitek, berapa teknik sipil. Waduh, itu keterlibatan orang membangun jembatan itu kan sudah modalnya begitu besar. Ya. Kita kan tinggal lewat saja. Tapi Kristus sudah memungkinkan kita berkomunikasi dengan siapapun. Lain suku ya, seperti Agustinus katakan, semakin dekat dengan Tuhan semakin dekat dengan sesama. Jadi kita juga berdisiplin dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pikiran ya, tadi kita baca juga ya, disiplin apa of devotion ya, itu harus kita jaga sih. Saat teduh itu harus menjadi makanan lah itu. Ya puji Tuhan, apa sampai hari ini saya terus belajar untuk pagi itu harus saat teduh, tidak boleh tidak, harus satu keharusan. Dan kemudian apa integritas, ya. Disiplin dalam menggunakan lidah ini paling susah kan, lidah itu yang paling susah karena terocos sembarangan, bicara tentang orang lain, ngomongin di belakang dan itu membutuhkan disiplin. Ya. Terus kemudian apa tentang pekerjaan, tentang kegigihan, tentang apa hubungan dengan gereja, juga dalam memberi misalnya. Saya senang dengan kiriman Pak Kian itu, betul itu. Tapi saya ingin menambahkan juga itu disiplin waktu. Kita tidak bisa ngatur waktu ya. Senin ganti Selasa nggak bisa. Tapi bagaimana kita di dalam waktu yang tersedia 24 jam itu ya kita betul-betul disiplin kapan apa yang harus kita lakukan, dan itu memang perlu latihan. Dan saya banyak belajar saya berkaitan ya dilatih betul untuk disiplin waktu. Hingga sampai hari ini kalau saya ke kampus itu jam 6 itu satpam di depan sudah selalu siap untuk bukakan pintu. Tapi saya belajar. Saya mulai dari Greenfield dulu ya kalau itu dan tapi sebenarnya itu waktu yang lama untuk. Jadi kalau sampai terlambat itu saya rasa ada yang salah. Gitu. Berapa kali saya waktu misalnya salah membaca surat itu datang ke gereja, saya terlambat misalnya karena salah saya baca, waduh itu gelisahnya itu luar biasa. Lebih baik saya datang lebih dulu ya, termasuk di Gereja Kristus Kebayoran itu biarpun betul. Ya, betul Pak. Dan saya setuju dengan yang Pak Siombing tadi katakan, bahwa pada akhirnya mengenai disiplin waktu ialah bagaimana seorang hamba Tuhan itu bisa mengkotakkan yang mana yang urgen dan yang mana yang important, begitu ya. Betul. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita memakai matriksnya itu urgent dan important dan tidak urgent dan lain sebagainya, yang empat matrik itu kita akan bisa memasukkan gitu loh. Hamba Tuhan akan memasukkan yang mana yang harus dikerjakan, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan saya harapkan bahwa disiplin rohani itu adalah sesuatu yang bisa dimasukkan di dalam kotak yang urgent dan important.
Jadi itu nggak bisa ditawar-tawar lagi, gitu loh. Seorang hamba Tuhan harus melakukan itu, dan dia boleh tuliskan apa saja yang dia tidak boleh ditawar-tawar dia harus lakukan, dan menaruh hal-hal yang masih bisa ditawar di dalam kotak-kotak yang lain, gitu ya. Dan mungkin hal yang nggak penting nggak usah dikerjakan, gitu pada akhirnya sama sekali, yang tidak urgent dan tidak important. Jadi sekali lagi memang disiplin manajemen waktu, disiplin untuk tahu prioritas kegiatan-kegiatan mana yang mendukung kerohanian seorang hamba Tuhan. Saya rasa itu penting sekali untuk dilakukan seorang hamba Tuhan, untuk kembali lagi melihat apa saja sebetulnya esensinya sebagai seorang pelayan Kristus, gitu loh. Betul, Pak. Memang itu empat kota itu sangat penting untuk kita yang menempatkannya. Yang penting, tidak penting, yang mendesak, tidak mendesak, yang tidak mendesak dan tidak penting. Itu yang harus. Saya seringkali di kelas juga mengingatkan mahasiswa, coba ini isi apa yang kamu anggap penting. Yang penting memang mendesak, ya. Mendesak dan tidak penting, atau nanti kota yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Kayak itu kamu tidak penting dan tidak mendesak. Yang itu dibuang aja begitu. Tetapi ketika Pak Kiai tadi menjelaskan dengan diagram itu, berarti ini menjadi satu hal yang bisa dibilang menjadi tantangan yang kurang disadari begitu ya sebenarnya oleh banyak rohaniwan juga ketika salah menempatkan prioritas begitu. Sehingga betul, Pak. Karena kadang-kadang orang habis waktu hanya untuk yang kita sukai, ya. Ya, betul. Padahal yang meskipun barangkali ya kurang kita suka itu penting dan mendesak. Jadi akhirnya hilang, ya. Akhirnya tidak menjadi prioritas. Ya, berarti ini menjadi satu tantangan yang besar juga begitu ya untuk bisa tahu mana yang prioritas, mana yang urgent dan important itu untuk dikejar dan dikerjakan di dalam kehidupan pelayanan seorang rohaniwan. Ya, dengan demikian si rohaniwan perlu untuk mengatur skala prioritas itu ya di dalam kehidupan di tengah-tengah berbagai kesibukan pelayanannya. Iya, sekarang itu tadi tentang tantangan. Lalu kalau kita maju lebih lagi bicara tentang disiplin rohani, ini kan juga terkait dengan kepribadian seorang rohaniwan begitu ya, dengan keunikan kepribadiannya dia. Ada orang-orang yang merasa saya nggak bisa nih duduk diem 5 menit aja baca Alkitab atau berdoa, rasanya aku pantat gelisah begitu. Artinya kan ada bentuk-bentuk disiplin rohani yang bisa efektif untuk seseorang dan yang kurang efektif untuk seseorang. Nah, mungkin Bapak bisa sharing begitu ya dari pengalaman atau dari perjalanan rohani sampai hari ini, bagaimana menemukan bentuk disiplin rohani yang efektif untuk menolong diri kita bertumbuh. Silahkan Pak Sihombing dulu, lalu dilanjutkan oleh Pak Kian. Ya, tadi sebelum rekaman kita sempat ngobrol ya Pak. Udah ngobrol lama ya. Dan kami berkaitan dengan kepribadian seseorang. Memang kadang-kadang ada orang yang tidak cocok untuk pekerjaan itu. Dia lebih cocok di lapangan misalnya. Kalau dia cocok di lapangan, jangan disuruh duduk di kantor. Wah, itu nanti mejanya bisa dia tendang gitu. Dia lebih cocok di lapangan. Jadi sebagai pemimpin itu kemampuan seorang pemimpin melihat bakat seseorang, cocoknya seseorang di satu tempat, satu pekerjaan itu pun disiplin sebetulnya. Disiplin seorang pemimpin. Jadi Tuhan Yesus menempatkan siapa yang paling berbakat, memang berbakat kumpulkan uang ya, itu Yudas memang. Hanya dia waktu itu enggak ketangkap KPK. Ditangkap OTT. Terus siapa itu? Petrus. Tapi posisi mereka kan bukan mereka lebih mulia daripada yang lain, tapi posisinya itu pas. Ya, Petrus memang orangnya itu orator dia, orang itu cepat bicara dan seterusnya. Tapi semua kan berfungsi. Maka memilih majelis pun juga siapa yang cocok jadi bendahara, siapa yang cocok jadi ini. Itu di sekolah juga sama. Jadi penting ya. Jadi jangan sampai orang ini kok kerjanya dapat terus, padahal belum tentu dia cocok di situ.
Iya. Jadi penting untuk mengenal keunikan, kepribadian seseorang, termasuk diri sendiri juga ya, Pak. Ya, betul. Ya, betul, betul. Dan sekarang ini kita hidup di dalam dunia di mana semua dapat difasilitasi menurut saya dengan teknologi, dengan segala sesuatu yang bisa mendukung kita begitu ya. Di sini juga saya di dalam pelayanan mahasiswa kita mendapatkan banyak sekali mahasiswa yang nggak bisa berdiam diri gitu loh. Kerjaannya itu nggak bisa berdiam diri. Memang itu naturnya gitu, dan kita mengerti ya kalau dia itu nggak bisa berdiam diri ya. Lalu beberapa tanya kepada saya bagaimana saya melakukan saat teduh kalau misalnya saya nggak bisa berdiam diri begitu loh maksudnya. Well, saya bilang sekarang ini banyak sekali Alkitab pun juga itu dalam bentuk audio gitu ya. Kalau misalnya memang nggak bisa berdiam diri, silakan jalan-jalan, silakan bawa HP-nya dan dengarkan Alkitab gitu loh, dibacakan kepadamu. Dan juga sekarang banyak sekali renungan-renungan singkat yang membantu kita untuk melakukan sate dan lain sebagainya, itu dengan audio gitu maksud saya. Jadinya jangan pasrah dan pada akhirnya nggak melakukan disiplin rohani yang menyerah dan lain sebagainya. Nah, mengenai masalah doa juga ini banyak sekali nih teman-teman ini yang di kampus itu yang nggak bisa diam juga gitu loh. Jadi saya bilang kalau misalnya memang nggak bisa diam ya silakan pergi dari satu gedung ke gedung lain, berhenti 1 menit dan berdoa. Bisa dong berhenti 1 menit dan berdoa gitu loh. Berdoa bagi orang-orang yang ada di gedung ini yang sedang studi atau yang sedang mengajar, supaya mereka boleh mengenal Kristus gitu kan. Itu kan itu kan memungkinkan gitu maksudnya untuk seseorang itu bisa melakukan hal tersebut. Dan ketika dia berjalan dan lain sebagainya, maksudnya ya kita harus membiasakan untuk kita bisa berdoa sambil kita buka mata dan sambil kita berjalan mungkin, dan pada akhirnya itu bukannya sesuatu yang tidak mungkin, bisa dikerjakan gitu ya. Saya rasa itu tinggal kreativitas kita gitu, bagaimana kita bisa terus ada di dalam sebuah disiplin rohani tanpa keterbatasan atau tanpa dibatasi dengan waktu, dengan sikon kita ya. Oke, berarti setelah mengenal keunikan diri sendiri begitu ya, dan kecenderungan, kekuatan, kelemahan, kita perlu jadi kreatif begitu ya. Bahwa yang namanya disiplin rohani bukan cuma duduk diam di depan Alkitab lipat tangan begitu, tetapi ada banyak hal unik begitu, ada banyak hal kreatif yang bisa digunakan untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Bisa jadi ingat juga bahwa Tuhan kita sendiri kan Tuhan yang sangat kreatif begitu ya. Lalu kenapa kita berjalan bersama Dia dengan cara yang monoton begitu? Ya, betul. Terima kasih Pak Kian, Pak Siombing juga sudah mengingatkan hal ini, bahwa kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan dengan banyak cara yang kreatif begitu. Terima kasih untuk obrolan hari ini, untuk Pak Kian dan Pak Siombing, untuk pencerahan dan juga untuk sharing pengalaman, baik ketika mengobservasi kehidupan rohaniwan maupun juga pengalaman pribadi dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini boleh menolong setiap kita, para rohaniwan, para pelayan Tuhan, bukan cuma kita giat di dalam melayani, tetapi lebih dari itu kita boleh membangun pelayanan kita di dalam relasi dengan Tuhan yang makin intim lewat disiplin rohani kita. Boleh saat ini saya mau minta kesediaan Pak Siombing untuk menutup kita di dalam doa dan juga mendoakan seluruh pelayan Tuhan, baik rohaniwan yang di gereja maupun organisasi Kristen manapun, supaya di tengah-tengah kesibukan pelayanan mereka, Tuhan juga tetap memberikan hati yang rindu, giat untuk terus dekat dengan Tuhan di dalam disiplin rohani mereka. Saya persilahkan kepada Pak Siombing untuk memimpin kita dalam doa. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah memilih kami sebagai murid-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan kedisiplinan. Dan Tuhan juga membentuk kami, melatih kami untuk disiplin. Bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai rohaniwan, sebagai orang-orang dipercaya oleh Tuhan untuk ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang begitu mulia, yang membutuhkan disiplin di semua aspek kehidupan. Kami sadar Tuhan bahwa tanpa anugerah-Mu, siapalah kami ini.
Tapi kami sungguh-sungguh membutuhkan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang amat sangat kami butuhkan. Bagi hamba-hambamu yang Tuhan berikan kepercayaan untuk menjadikan sekian bangsa ini murid-Mu yang disiplin sebagai disciple, sebagai murid Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, disiplin itu hanya dapat wujud nyata dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, mohon belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam mengerjakan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, betul-betul dinafasi, dijiwai oleh disiplin yang sumbernya adalah dari Engkau sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ngobrol pada saat ini, agar kami betul-betul sebagai murid Tuhan yang senantiasa disiplin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini, karena kami berdoa kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.